Oke, tadi sampai mana? Di sini pembagiannya tadi udah. Nah, kemudian ini nervus itu kan ada yang perifer, ada yang sentral. Nah, sistemnya maksudnya sistem saraf pusat. Dia yang mengatur dari pusatnya, info pusat gitu. Nah, info dari pusatnya itu ada yang eh, ensefalon. Nah, ensefalon itu ada yang hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada diencephalon. Diencephalon itu artinya di antara gitu. Nah, kemudian ada cerebellum. Cerebellum itu otak kecil. Dia di bagian belakang dari brainstem atau batang otak. Nah, batang otak itu terdiri dari mesencephalon atau midbrain. Dia otak tengah nih. Kemudian ada pons dan juga ada medulla oblongata. Kemudian ada spinal cord. Dia masih termasuk sistem saraf pusat ya, karena dia berkembangnya bersamaan dengan otak gitu. Nah, dia berkembangnya juga sama-sama dari ektoderm. Nah, kemudian di sini kan ada, kenapa sih kalau otak kita buka nih, kita buka seret gitu, bentuknya kayak bergelombang. Nah, itu tuh ada dinamakan gyrus dan juga sulcus gitu. Ya, fungsinya buat eh, memperluas permukaan supaya bagian dari otak itu bisa lebih banyak, ya kan? Karena kan bagian korteks itu kan di bagian luar tuh. Nah, bagian korteksnya itu badan sel kan. Nah, badan selnya kan justru lebih banyak kalau luas permukaannya lebih banyak karena dia di bagian perifernya otak gitu. Nah, kemudian eh, gyrus itu yang bagian mana sih? Gyrus itu yang gini, yang di atas gitu. Nah, sulcus itu yang kayak mendelep gitu, masuk gitu. Nah, kalau otaknya sendiri itu kan tadi dibilang ada hemisferum kanan sama hemisferum kiri. Nah, hemisferumnya itu dibagi oleh visura longitudinalis cerebri yang di tengah-tengah ditempati oleh falx cerebri. Falx cerebri itu perpanjangan dari pia mater. Nah, di ini kan di bawahnya. Nanti jadi dia tuh nggak nyampe bagi dua-duanya secara utuh gini seret, nggak. Dia tuh sampai sini aja, nyampe di atasnya corpus callosum. Oke, kemudian de, di otak ini kan tadi dibilangin ada pembagian untuk lobus-lobus dari otak. Kan ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, ada lobus temporalis, dan ada lobus occipitalis. Nah, lobus-lobus ini tuh dibagi dari ada sulcus-sulcusnya gitu. Kayak sulcus centralis cerebri itu membagi lobus frontalis dan juga lobus parietalis. Kemudian sulcus lateralis cerebri sylvie itu membagi ini. Nah, itu membagi eh, lobus frontalis sama lobus temporalis dan juga lobus ini parietalis. Kemudian ada lobus sulcus sulcus parieto occipitalis. Nah, sulcus parieto occipitalis itu dia membagi lobus parietal dan juga lobus occipital. Kemudian ada visura calcarina. Nah, visura calcarina ini yang di bagian dalam. Nih, dia di bagian dalam gitu. Oke, kemudian ada medulla spinalis di sini. Medulla spinalis itu dia kan kayak perpanjangan dari otak tuh buat ke bawah ke sistem saraf-saraf tepinya nanti gitu kan. Nah, di medulla spinalis itu kalau kita lihat bagian luar ini dari depan nih, ini depan, ini belakang gitu. Nah, kalau kita lihat dari bagian depan itu ada kayak lekukan gitu kan, kayak cut gitu masuk gini. Nah, itu masuk, itu ada visura mediana anterior gitu. Kemudian yang di bagian belakang itu ada sulcus mediana anterior posterior, sorry.
Nah, kemudian yang di bagian depan dari cornulateralis itu keluar radix kan. Nah, radixnya ini keluar dari sulcus anterolateralis gitu. Nah, radixnya ini kan membawa jaras jaras membawa impuls untuk efektor atau untuk gerakan untuk motorik gitu. Nah, kemudian yang sulcus posterolaterales itu membawa impuls sensorik dari luar ke dalam gitu. Nah, ya kan? Kemudian di bagian dalam nih, kalau kita lihat bagian dalam ini kan kalau kita potong secara horizontal nih, medulla spinalisnya tuh kayak warnanya tuh ada yang beda nih. Ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya putih. Nah, perbedaan warna ini tuh dikarenakan kandungannya substansia grisea yang warnanya abu-abu, grey gitu. Dia tuh isinya lebih banyak badan selnya. Nah, kalau yang eh, apa namanya? Yang substansia alba itu dia banyak aksonnya. Aksonnya bermielin. Nah, mielin itu lemak. Nah, lemaknya ini kan warnanya putih gitulah. Gampangnya seperti itu. Oke. Nah, medulla spinalis itu dia kan panjang ya dari otak sampai bawah nih. Shoot. Itu. Nah, ini tuh kayak ada bagian-bagian yang membesar gitu. Ya kan? Bagian-bagian membesar itu kayak buat kompensasinya lah. Ya kan, misal banyak pergerakan di situ. Nah, ini tuh karena di sini kan plexus cervicalis dan juga di sini ada eh, thoracolumbar ya. Pembesarannya ini di bagian VTH 10 sampai V vertebra lumbal 2 itu. Ini kalau dilihat, oke, ini masuk ke nervus cranialis. Ya, nervus cranialis. Ada 12 nervus cranialis. Yang pertama itu yang nervus olfactory. Keluarnya kalau dari otak itu dia keluarnya dari bulbus olfactorius. Langsung lah gitu. Kemudian kalau yang nervus opticus itu dari chiasma opticum. Nah, kemudian di sini ada nukleus oculomotor. Nah, nukleus oculomotor itu dari fossa interpeduncularis. Interpeduncularis di antara kaki-kaki gitu. Nah, kemudian ada nervus trochlearis. Nah, nervus trochlearis ini dari caudal collicus inferior. Nah, ini ada nervus trigeminus. Dia dari brachium kanan kiri. Tangan brachium pontis, tangannya dari pons di sini. Kemudian di sini ada nervus abducens. Nervus abducens nih di sini kan dia dekat dengan medulla oblongata gitu. Nah, tapi dia di sulcus bulbopontinus gitu. Kemudian nervus facialis itu di angulus cerebellopontinus, cerebellum dan pons. Kemudian nervus vestibulocochlear ini dia dari angulus cerebellopontinus juga, tapi lebih ke lateralnya. Kemudian ada nervus glossopharyngeus itu dari sulcus posterolaterales dari medulla oblongata ya. Kemudian nervus vagus sama, nervus accessorius juga. Nah, kemudian nervus hypoglossus itu dari yang interior lateralis. Nah, begini gambarannya. Kalau keluarnya itu dari eh, gambaran untuk nih kan tractus olfactorius gitu. Dari bulbo olfactorius langsung keluar kan. Nah, ini chiasma opticus gitu kan. Nih ya, ini harusnya memanjang gitu kan. Ini keluarnya dari sini. Nah, kemudian untuk yang nervus oculomotor keluarnya dari sini tadi di interpeduncularis, kemudian di sini nervus trochlearis begitu. Di sini nervus trigeminus. Kemudian di sini ada nervus abducens ya, bagian yang lebih ke tengah.
Kemudian ada nervus facialis, lebih ke lateral. Ada vestibulocochlearis, lebih ke lateral lagi. Kemudian nih, glossopharyngeus, vagus, hipoglossus. Ini, ya kan? Sorry, ini yang tuh 23 nih, yang belakang glossopharyngeus, vagus, aksesoris. Kemudian yang di anterolateralis ini hipoglossus saja. Oke. Nah, ini untuk keluarnya dari basis kranii. Nah, ini basis kranii dilihat dari atas. Oke. Ini untuk yang olfaktorius keluar dari foramen ribum. Ya, apa? Biasa aja. Nah, kemudian yang nervus opticus keluar dari kanalis opticus ya kan di sini. Ini deket moid ya kan. Kemudian untuk nervus oculomotor trochlearis itu keluar dari visura orbital superior. Nah, kemudian ada untuk yang nervus craniumnya abdusen juga keluar dari situ. Oke, ini kan yang sama-sama dia fungsinya untuk menggerakkan bola mata ya, ya kan? Nah, terus yang bagian bawah nih, foramen ovale gitu, mandibularis. Mandibularis itu keluarnya dari apa? Trigeminus gitu. Kalau yang foramen rotundum itu yang untuk maxillaris, sama-sama trigeminus gitu. Oke. Kemudian yang ini aja, nih, internal acousticus meatus, meatus acousticus internal, sama aja. Itu untuk coba tebak, ya, dia ada nervus facialis yang keluar dari situ. Sama nervus vestibulocochlear ya jelas ya kan buat internal akustikus kan untuk pendengaran. Nah, kemudian ini ada foramen jugularis. Foramen jugularis ini keluar nervus glossopharyngeus, kemudian ada nervus vagus sama nervus accessoris. Di sini nih yang ini nih, yang ini nih. Nih, agak gede gitu kan. Kemudian ada kanalis hipoglossus, keluarnya nervus hipoglossus. Untuk yang foramen magnum ini ya keluarnya medula oblongata gitu. Oke, gampangnya gitu. Nah, ini untuk vaskularisasinya cerebrum. Ya, otak. Dia itu di tengah-tengahnya ada namanya circulus arteriosus bilisi. Nah, ini gambarannya kalau kita tempelin ya. Ini kan tadi begini, nggak kelihatan kan? Oh, ternyata begini. Nah, ini tuh lewat di antara bulbopontin, di antara pons gitu, sulcus basilaris nih. Arteri dia tuh berasal dari arteri vertebralis. Oke. Jadi tadi kan udah dijelasin kan. Nih dari arteri vertebralis, naik tuh membentuk arteri basilaris. Nah, arteri basilaris itu nanti dia bercabang untuk membuat nih shoot dia ke belakang semua tuh. Berarti posterior cerebral, arteri posterior cerebrum gitu aja. Nah, ini nanti ada dari depan itu ada arteri carotis interna. Carotis interna ini nanti dia eh, akan bercabang kan. Set jadi arteri cerebri media nih ke tengah, ke kanan dan ke kiri gitu. Kemudian nah arteri cerebri media ini nanti akan bercabang jadi arteri cerebri anterior. Nah, antara arteri cerebri anterior ini nanti dia akan berkomunikasi satu sama lain dengan arteri komunikasi.
Nah, kemudian arteri yang posterior itu komunikasi sama yang depan. Kalau kekurangan gitulah ya. Dengan arteri komunikans posterior. Ini gambarannya untuk yang lebih gampangannya. Ini kan dari belakang. Dari bawah nih. Ini dari bawah. Dari bawah set nih. Arteri circulus Willis itu yang ini nih. Yang ada garis-garis patah-patahnya ini. Oke. Ini untuk bagaimana kita bisa melihat. Ya kan? Bukan bagaimana kita bisa melihat sih. Gimana mekanismenya penglihatan kita itu dari kita ngelihat, ya kan? Terus kok bisa kita ngerti, oh itu sesuatu gitu. Gimana kita ngelihatnya gitu. Nah, yang pertama tuh ya jelas cahaya masuk kan. Cahaya masuk ke mata, ini masuknya lewat jelas lewat kornea kan dia bening ya. Kemudian di sini ada pupil. Nah, pupil kemudian di sini ada lensa gitu. Di dalamnya ini ada aqueous humor dan juga vitreous humor. Dia adalah media refrakta gitu. Nah, kemudian cahaya yang masuk itu dia akan ditangkap oleh retina, lebih tepatnya fotoreseptor yang berada di retina, ya kan? Nah, fotoreseptor yang berada di retina itu ada yang rod cell dan ada yang apa? Piramid cell, ya gitu. Ada yang sel kerucut dan ada yang sel batang. Sel yang kerucut itu dia lebih hmm, sensitif terhadap cahaya dengan apa rentang tertentu, sedangkan untuk yang sel batang itu dia lebih panjang untuk cahaya yang bisa dia terima gitu. Jadi dia lebih kalau yang sel kerucut dia lebih sensitif pada saat cahaya terang, sedangkan yang sel batang akan lebih dominan saat cahaya minim gitu aja. Nah, kemudian setelah dia dari retina, ini kan, eh, sebentar. Nah, di retina itu ada yang retina bagian nasal dan ada yang retina bagian eh, temporal. Nah, untuk yang retina bagian nasal dia itu melihat ke lateral. Jadi gini, gambarannya begini, kan ke lateral. Gitu. Iya, ginilah. Nah, ini ke samping gitu. Untuk yang bagian eh, temporal itu dia ngelihatnya ke dalam, set gitu. Nih, depan, depan, ngilang. Kelihatan dua-duanya kan, gini bertumpuk kan. Nah, itu yang dikatakan penglihatan binokular. Jadi nggak satu, nggak satu-satu gini, tapi numpuk gitu. Nah, kemudian setelah dari fotoreseptor dia akan dibawa oleh diskus melalui diskus optikus ya kan dengan nervus opticus ya kan ke bawah tuh set gitu. Nah, untuk yang bagian nasal, retina bagian nasal itu dia akan terbawa bersilangan dengan yang sebelahnya bagian nasal juga bersilangan di kiasma opticus gitu. Nah, untuk perjalanannya kan dari kiasma opticus dia akan melalui tractus opticus. Nah, kemudian dari tractus opticus lalu ke eh, lateral geniculum neuron di talamus, kemudian dibawa ke eh, visual cortex atau area 17 untuk diinterpretasikan begitu. Oke, gitu aja gampangannya. Nah, di sini ada mata. Wow, mata. Mata nih keren otot-ototnya. Karena lihat aja nih, dia bentuknya begini sama begini. Apa tuh? Gitu kan. Nah, di sini tuh ada yang
Rectus apa tuh artinya? Rectus itu artinya lurus kan. Nah, ini itu ada yang inferior rectus, kemudian ada yang lateral rectus, superior rectus, sama yang medial rectus. Ini kalau kita lihat nih dari kanan nih, ini kan begini nih, ini kanan nih, ini kanan gitu. Nah, eh, untuk yang rectus ini semuanya kecuali yang lateral, karena yang lateral kan begini nih, ini kan begini. Mata kalau begini, ini kan lateral nih, berarti yang ini ketarik nih. Nah, itu dari nervus abducens. Nah, yang lain itu eh, diinervasi oleh nervus oculomotor. Nah, tapi ada yang lain nih, superior oblique sama inferior oblique. Nih, ini bentuknya begini kemana sih? Gitu gerakannya. Itu gerakannya kayak narik nih, begini kan, bola, set, muter gitu. Nah, kalau yang eh, superior oblique itu gerakannya ke medial. Nah, kalau yang inferior oblique itu dia gerakannya ke lateral. Jadi muternya set keluar gitu. Kayak ngek gitu, ke dalam gitu. Nah, gitu. Nah, yang superior oblique itu diinervasi oleh nervus trochlearis. Oke, di sini ada sim versus parasit. Au. Nah, sim itu simpatis ya, yang parasimpatis. Nah, ini kalau kita lihat apa sih perbedaannya gitu. Ini kok dia pupilnya dilatasi, midriasis gitu. Yang ini kok konstriksi ya gitu. Nah, yang ini malah inhibit salivation gitu. Yang ini eh, mengstimulasi ludah atau liur gitu. Ini kok ningkatin detak jantung sih? Nah, yang ini malah pelan gitu. Kayak pelan. Ini makin cepat gitu. Nah, ini shout out to Kelly yang sudah membuat ini bagannya. Nah, di sini perbedaannya tuh apa? Nah, untuk distribusinya yang simpatis itu dari segmen toracolumbal. Nah, kalau yang parasimpatis itu dia segmennya eh, kranio sama sakral aja gitu. Nah, itu terbatas. Kalau yang simpatis itu ada ke kulit, kelenjar keringat, kulit erektor, fili, kemudian jaringan adiposa dan otot pembuluh darah. Kalau yang parasimpatis itu distribusinya terbatas pada kepala sama organ dalam dada, perut, dan panggul, ya kan? Sama beberapa pembuluh darah juga diinervasi sih. Nah, kalau lokasi preganglioniknya yang simpatis itu cornolateralis atau NILCLMS itu dari segmen medulla spinalis, segmen T1 sampai L2 toracolumbal gitu kan. Kemudian menuju ke ganglion truncus sympathicus atau ganglion prevertebralis. Kalau yang parasimpatis, preganglioniknya itu di arah kranial 3, 7, 9, dan 10. Oh, nukleus saraf kranial 3 itu oculomotor, kemudian yang 7 itu facialis, 9 itu glossopharyngeus, kemudian yang 10 ada nervus vagus. Ini saraf kranial maksudnya, oke? Dan substansia grisea medulla spinalis segmen yang craniosacral S2 sampai S4 lalu menuju ke ganglion terminalis. Nah, kalau panjang aksonnya sendiri yang simpatis itu preganglioniknya pendek, sedangkan eh, akson postganglioniknya panjang. Kalau yang parasimpatis neuron preganglioniknya panjang, sedangkan postganglioniknya aksonnya pendek. Nah, untuk neurotransmitternya di simpatis, neuron transmitternya yang preganglionik, jadi begini, itu melepasin asetilkolin. Sedangkan yang postganglioniknya melepas norepinefrin. Nah, kalau yang parasimpatis dua-duanya itu sama-sama melepaskan asetilkolin atau dia pakai neurotransmitternya nih asetilkolin aja gitu. Kalau dari eh,
apa yang kelihatan sama kita nih. Simpatis itu dia efek eh, ke tubuh kita tuh fight or flight gitu. Sedangkan yang parasimpatis itu rest and digest gitu. Oke, setelah ini ada namanya modalitas. Modalitas itu kayak kemampuan sarafnya itu buat dia ngapain gitu. Nah, itu ada yang general sama yang spesial. Oke, yang general itu ada yang ini. Kalau kita urutin yang general aja nih. General ada satu, dua, tiga, empat. General apa nih? Somatic afferent. Kemudian ada general visceral afferent. Kemudian ada general somatic afferent. Kemudian ada yang general visceral afferent. Apa bedanya sih? Iya kan? Terus ada yang spesial nih. Apa nih yang spesial? Spesial somatic afferent, ya kan? Kemudian ada spesial visceral afferent. Oke. Kemudian ada spesial visceral afferent. Afferent, oke. Nah, itu fungsinya tuh kalau yang general somatic afferent jelas nih, general. General berarti umum. Umum kan. Somatic berarti tubuh. Afferent berarti kan affection. Affection itu kayak penerimaan, penerima impuls gitu. Itu jadi impulsnya itu dari eh, kepala, muka ke nukleus sensoris gitu. Kemudian untuk yang general visceral afferent itu dia dari impulsnya dari yang organ dalam, ya kan? Jelas kan gampangannya begitu. Kemudian ada yang general somatic efferent. General somatic efferent, efektor soma, badan. General umum, apa sih yang ada di mana-mana gitu? Otot, jelas. Otot, skelet. Oke, gampang gitu. Kemudian ada general visceral efferent. General visceral efferent. Visceral, visceral berarti organ dalam. Nah, organ dalam ini kayak eh, dia tuh di bagian dalam kayak kelenjar-kelenjar gitu bisa kemudian eh, kayak di lambung gitu kan kita nggak bisa gerakin gitu ya untuk yang organ dalam tapi dia general jadi otot-otot polos di organ dalam gitu. Nah, untuk modalitas dari nervus cranialis nah kan untuk yang nervus cranialis satu ini kan jelas nih spesial 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 eh, afferent dia sensorik gitu kan. Kemudian yang nervus opticus dia spesial nih spesial karena nggak ada di mana-mana kan selain di mata gitu ya ya mau di mana lagi gitu. Oke, spesial afferent gitu. Untuk yang nervus penggerak bola mata itu jelas semuanya afferent karena gerakin gitu kan ya fungsinya buat menyuruh otot bergerak gitu efeknya tuh bergerak gitu. Nah, kalau yang nervus trigeminus itu dia sensori di bagian-bagian wajah, mulut, dan juga dura mater. Nah, kemudian nervus facialis nih, nervus facialis dia itu bisa sebagai sensorik dan juga sebagai motorik karena dia bisa menggerakkan otot-otot di wajah dan juga dia juga menerima sensor-sensor dari eh, bagian lidah gitu. Nah, kemudian ada eh, nervus vestibulococlear, jelas sensorik spesial karena nggak ada di mana-mana. Yang lain nih kan. Kemudian ada nervus glossopharyngeus. Glossopharyngeus ini bisa dua juga. Dia bisa efferent dan juga afferent karena ya bisa menerima sensor perasa dari lidah ya kan. Kemudian juga bisa untuk menggerakkan eh, fungsi menelan gitu. Oh, ini di fungsi stylofaryngeus ya. Kelenjar parotis dia jadi eh, general spesial ya oke gitu. Kemudian ada nervus vagus dia nervus vagus ini kan kita tahu gitu
dia kayak ada di mana-mana gitu, kayak sering dengar gitu. Nah, dia tuh bisa fungsinya dua-duanya, ada sensoriknya dan juga ada uh, efrennya atau motoriknya gitu. Dia bisa kayak ini kan kayak kalau di jantung dia bisa melanin gitu. Kemudian kalau di misal di perut nih, di perut misal dia mengaktifkan stomach, gaster, lambung. Nah, buat dia segera mengolah makanan gitu. Nah, kemudian kalau yang aksesoris itu dia ke motoriknya ke sternocleidomastoideus yang di bagian sini dan juga trapezius gitu. Nah, kemudian yang nervus hypoglosssus dia itu masuknya motorik ke yang bagian eh, tong, apa? Lidah. Oke, di sini gampangannya untuk ini jelasannya apa? Tabelnya yang olfaktori itu keluar dari mana, dia ke mana gitu. Kemudian dia fungsinya sebagai apa? Spesial sensorik, ya kan? Ini motorik. Oke. Terima kasih sudah menonton sangat panjang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.